Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 28 Agustus 2021. Jadilah pengikutnya yang baik dan setia. Bacaan liturgi hari ini 1 Tesalonika 4 ayat 9 sampai dengan 11 dan Injil Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam perenungan kemarin kita diajak semua untuk merenungkan bagaimana kita mempersiapkan diri akan kehadiran Tuhan untuk membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus telah mengingatkan kepada kita yang percaya untuk bersiap-siap, berjaga-jaga dan waspada. Lewat perumpamaan di dalam Injil hari ini, saudara-saudaraku, Yesus pun menasihati kita semua sebagai pengikutnya untuk dengan sigap dan penuh kerajinan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Dia percayakan kepada kita, saudara. Karena semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban dari kita sebelum kita masuk di dalam kerajaannya untuk menikmati hidup kekal. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, sudah siapkah kita mempertanggungjawabkan segala pekerjaan yang telah dipercayakan kepada kita? Pekerjaan apa yang telah Yesus percayakan kepada kita? Saudara-saudaraku, kita semua telah diberikan masing-masing talenta, saudara, yang untuk diupayakan untuk masing-masing menurut kesanggupannya. Apakah kita telah mengupayakan semuanya itu dengan baik sehingga berkembang? Kalau kita mau renungkan dan kita pilah-pilah, saudara, maka ada banyak bentuk harta yang Tuhan titipkan kepada kita untuk kita upayakan, untuk kita kembangkan, saudara. Antara lain kehidupan kita sendiri, saudara, keluarga, anak, harta kekayaan, bakat, kemampuan, waktu, dan lain-lain sebagainya, saudara. Apapun itu bentuknya, suatu saat akan datang kembali Tuhan kita Yesus Kristus untuk melakukan perhitungan atas apa yang telah Yesus titipkan kepada kita. Dan saat itu, saudara, kita harus mempertanggungjawabkan semuanya itu. Dari Injil hari ini kita melihat hamba yang baik dan setia, yang mampu dan mau mengembangkan apa yang telah dipercayakan oleh tuannya. Itulah yang baik dan setia. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Apakah kita termasuk hamba yang baik dan setia? Atau hamba yang jahat dan malas? Tuhan tidak mau jika hartanya itu kembali begitu saja, saudara. Atau bahkan hilang begitu saja. Kita harus seperti hamba yang baik dan setia yang mampu mengembangkan dan menghasilkan. Artinya, saudara-saudaraku yang terkasih, segala pemberian Tuhan pada kita harus kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika kita setia di dalam perkara-perkara kecil, maka kita juga pasti akan setia di dalam perkara-perkara besar, saudara. Jika di dalam dunia ini kita dengan penuh setia kepada Tuhan Allah kita, Tuhan Allah pun akan mempercayakan kehidupan kekal kita nanti. Percayalah, saudara. Dan ingat, apapun yang ada pada kita pada saat ini, Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus dapat mengembangkan dan menghasilkan buah-buah yang nyata yang baik, saudara. Maukah kita memperoleh kehidupan kekal itu, saudara? Maukah kita setia pada Tuhan Allah kita dengan mau mengembangkan segala apa yang telah dipercayakannya kepada kita? Semoga dengan kemampuan yang diberikan melalui bimbingan Roh Kudus, kita mau mengembangkan dan menghasilkan talenta-talenta yang telah dipercayakan Tuhan Yesus kepada kita. Dengan menghasilkan buah yang nyata, kita dapat mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Allah. Dan akhirnya, saudara, kita memasuki di dalam kerajaannya dan menikmati kehidupan kekal.
Berkat kasih dan bimbingan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem. Selamat berakhir pekan, selamat bersukacita di dalam Tuhan bersama keluarga. Ayo, tetap prokes. Kita sehat, keluarga sehat, semua sehat. Semangat!